Ya, pemirsa masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ibu guru salsa, guru asal Jember, Jawa Timur yang viral karena video syurnya mendatangi pengurus PGRI untuk meminta maaf. Usai videonya beredar, Salsa sebenarnya telah mengundurkan diri sebagai guru. Namun, belakangan ibu guru Salsa ini lulus tahap administrasi seleksi P3K. PGRI Jember pun menilai Salsa tetap layak menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila Rahma alias ibu guru salsa tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosoknya menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Salsa mengaku membuat video syur tersebut atas suruhan pacar online-nya dengan iming-iming uang ratusan juta hingga mobil mewah dan apartemen. Ironisnya, Salsa yang merupakan seorang guru seakan tak memikirkan konsekuensi serta resiko atas perbuatannya ini. Video syur pun beredar luas dan Salsa kemudian seakan dihakimi oleh netizen hingga membuatnya mengundurkan diri sebagai guru. Namun pengunduran diri ini tak menyurutkan langkah Salsa menjadi guru. Pasalnya, Salsa malah lulus tahap administrasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi guru. Salsa pun meminta maaf atas ulahnya yang menjadi kontroversi di masyarakat. Mohon maaf atas video yang sudah tersebar luas kepada seluruh pelaku pendidikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Dan terima kasih sudah diterima Bapak Ilham saya di rumah pribadi Bapak Ilham untuk menemui Bapak Ilham dan semua aktivis PGRI. Telah memberikan semangat dan wejangan yang sangat berkesan untuk saya ke depannya. Ilham Wahyudi, Humas Peraturan Guru Republik Indonesia menilai Salsa telah menunjukkan penyesalan serta meminta maaf dan meminta netizen untuk tidak menghakiminya. Saya sebagai pengurus PGRI menerima dengan lapang dada dan baik, terbuka dengan Mas Abror, aktivis pendidikan, dan para pengurus yang lain atas permintaan maaf ini. Saya yakin setiap manusia pasti punya dosa. Orang yang baik, manusia yang baik adalah manusia yang ingin merubah hidupnya menjadi ke depan menjadi lebih baik. Orang yang ingin bertaubat dengan baik. Oleh karena itu kepada netizen, kepada seluruh guru, tenaga pendidikan, para murid, para siswa di seluruh Indonesia, ya, Bu Salsa, biarlah permasalahan Bu Salsa ini berakhir sampai di sini, tidak ada apapun masalah ke depan, penyebaran video-video lagi. Bu Salsa sudah meminta maaf dan sudah tidak ada masalah. Kami terima dan kami terus akan mengawal Bu Salsa ini dengan baik, mendukungnya, memberikan semangat untuk terus hidup dengan baik ke depan. Sementara itu akibat kasus video syurnya, ibu guru Salsa telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Saat ini Polres Jember sedang melakukan penyelidikan penyebar video tersebut. Lantas bagaimana nasib ibu guru Salsa setelah video syurnya beredar? Akankah ibu guru Salsa akan benar-benar mundur dari posisinya sebagai guru walau telah lulus seleksi administrasi P3K ini? Dan seperti apa peristiwa pahit ini menjadi pelajaran hidup untuk dirinya? Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofyadin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Salsabila Rahma alias ibu guru Salsa tengah menjadi sorotan. Perempuan asal Jember, Jawa Timur ini sejatinya adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Sosoknya ini pemirsa menjadi sorotan lantaran beredar video tak senonoh yang dibuat oleh Salsa sendiri. Nah, untuk membahas mengenai hal ini pemirsa, saat ini kami sudah hadirkan di studio kemudian juga melalui Zoom nantinya. Pertama saya akan sapa dulu ada Humas PB PGRI Bapak Ilham Wahyudi yang hadir bersama kami melalui Zoom. Kemudian di samping saya juga hadir Bapak Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G. Selamat siang. Ya, selamat siang, Nanti Mbak. juga akan hadir bersama dengan kita Ibu Salsabila Rahma. Nanti kita akan bahas mengenai kasus ini. Tapi sebelum saya masuk menuju ke Bu Salsa nanti bergabung bersama dengan kita, saya akan coba tanyakan ke Pak Satriawan dulu. Pak, ini kalau Anda lihat memang kasus terkait dengan guru, kemudian yang viral di media sosial dengan berbagai
aspek begitu banyak sekali terjadi saat ini. Apa yang kemudian mendasari hal-hal ini kemudian terjadi di dunia pendidikan? Ya, yang pertama tentu kami dari P2G mengecam ya ketika misalnya ada praktek-praktek diskriminasi bahkan kriminalisasi ya kepada profesi guru, misalnya yang baru saja terjadi ya kepada Bu Novi ya, yang merupakan sebagai penyanyi band Sukatani itu yang kemudian diminta berhenti oleh sekolahnya kan karena konten-konten atau lirik lagunya itu dianggap mengkritisi institusi Polri misalnya gitu. Nah, kemudian juga pernah sebelumnya juga kita bahas juga di TV One gitu, Ibu Guru Supriyani ya dari Konawe Selatan, Konawe ya, yang beliau itu mengalami diskriminasi, kriminalisasi juga gitu kan karena dituduh telah melakukan kekerasan kepada guru. Dulu pernah tahun lalu kalau nggak salah guru yang mengkritik Ridwan Kamil, gubernur namanya Pak Sabil gitu ya, di IG kemudian juga diberhentikan. Jadi sangat banyak sekali gitu. Nah, kami pikir memang negara dalam hal ini pemerintah, masyarakat, semua stakeholder gitu kan harus memahami yang namanya undang-undang guru dan dosen. Guru itu memiliki itu yang namanya seperangkat hak gitu ya, perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara. Ada perlindungan hukum, ada perlindungan profesi, ada perlindungan kesehatan keselamatan kerja gitu ya. Kemudian juga perlindungan atas perlindungan yang lain gitu. Nah, jadi perlindungan ini harus diberikan oleh negara gitu. Nah, dalam hal ini kami lihat belum optimal negara memberikan 4 jenis perlindungan tadi gitu. Terakhir hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, dalam konteks yang terakhir, kalau konteksnya Bu Salsa ini gitu ya, tentu kita melihat dari perspektif yang harus lebih luas lagi. Guru memang berhak mendapatkan 4 jenis perlindungan guru tadi, tapi guru juga harus memenuhi syarat-syarat kompetensi guru, gitu ya. Nah, kalau kita merefer kepada Undang-Undang Guru Dosen, gitu ya, ada misalnya dikatakan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu, satu guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, kira-kira begitu. Yang dulu misalnya ada yang sarjana pendidikan, gitu ya, dan yang non sarjana pendidikan itu bisa. Yang kedua, yaitu yang namanya kompetensi. Nah, jadi Undang-Undang Guru Dosen mengatakan guru itu wajib memenuhi 4 syarat kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana dia mampu mengajar, mengelola kelas gitu ya. Kedua, kompetensi profesional dia gitu ya. Dia bisa memahami materi, kemudian konten materi, menguasai, mendalami dan seterusnya. Itu pedagogik kemudian profesional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dikatakan di Undang-Undang Guru Dosen, kompetensi kepribadian itu dia punya kemampuan, dia punya komitmen misalnya mengenai bagaimana paham terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian juga menjadi teladan yang baik, ya kan? Kemudian juga patuh kepada norma, berorientasi kepada menyiapkan anak-anak yang beriman, bertakwa, gitu ya. Nah, jadi memang segala macam bentuk tindakan yang bertentangan dengan kompetensi ini, misalnya kepribadian dan seterusnya ini tentu siapapun ya tidak bisa dia menjadi guru karena memang profesi guru itu profesi terhormat, khusus. Mulia karena dia akan menyiapkan anak-anak yang terhormat, bermartabat, beriman, bertakwa, akhlak mulia. Itu yang berbicara undang-undang Sisdiknas. Generasi muda di masa depan yang tentunya ini juga berkualitas ya. Tapi kita juga akan bertanya ini pemirsa kepada pihak PGRI sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Ilham. Pak Ilham, ini mungkin sedikit untuk menjelaskan juga ya. Setelah videonya viral, begitu ada tadi guru ya yang sudah disebutkan juga yang sedang viral saat ini. Kemudian juga apakah guru swasta ini masih tetap berhak untuk mengajar? Dari Anda sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Ilham Wahyudi. Kalau di media menyebutkan bahwa kami adalah pengurus PGRI Kabupaten Jember, kami adalah pengurus besar Humas Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun karena memang Bu Salsa letaknya rumahnya tidak jauh dengan rumah kami, maka awalnya dengan video yang beredar itu ada beberapa pengurus honorer PGRI yang berinisiatif mampir dan mau ke tempat rumah kami, Mbak, dengan tujuan katanya akan melakukan permintaan. Maka kami sampaikan, silakan saya dirikan. Oleh karena itu pada waktu itu kami sudah koordinasi dengan Ketua PGRI Kabupaten Jember,
Dengan pemerintah daerah kami sudah berkoordinasi, Bu Salsa datang ke rumah kami. Di rumah kami, Bu Salsa menyatakan permintaan maaf. Tentunya sebagai manusia, sebagai organisasi profesi, karena bagaimanapun Bu Salsa waktu itu sebagai seorang guru di luar, meskipun pada waktu permintaan maaf, Bu Salsa telah mengundurkan diri sebagai seorang guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Jember, di Kecamatan Ambulu itu. Maka kita sampaikan kepada Bu Salsa, saya terima permintaan maaf, namun saya berikan nasihat untuk jangan lagi ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Dan PGRI tentunya punya keinginan dan tujuan utama adalah bagaimana pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih damai, lebih aman, dan anak-anak para generasi muda tidak lagi disajikan Baik, Pak. video-video yang justru akan membuat pendidikan ini menjadi justru rendah. Oke. Maka saya Pak sampaikan Ilham. kepada Bu Salsa, jadi kalau ada kalimat bahwa PGRI pasang badan terkait dengan Bu Salsa, ini tidak benar. Karena video yang asli memang ada di TikTok Kehumasan Pengurus Besar PGRI, kami tidak pernah menyebutkan pasang badan, Pak. PGRI hanya pasang badan kepada anggotanya, kepada para honorer, kepada para ASN yang berjuang untuk nasibnya di pendidikan. Kami pasang badan itu. Tetapi untuk terkait Bu Salsa hanya meminta maaf. Kami terima minta maafnya, dan kami sampaikan kepada masyarakat di Indonesia, janganlah video itu disebar ulang kembali. Oke, Karena saya Pak Ilham, yakin oke, jutaan baik. para anak-anak bangsa ini ya Baik, Baik Pak Ilham, kita tangkap poinnya bahwa Anda menyampaikan bahwa dari PGRI menerima permintaan maaf nanti. Pak Satriawan, Ya. nanti tolong ditanggapi ya, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.